Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini. Hari ini kita akan membahas materi di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 5 dan 6. Nah, dalam pembelajaran 5, kita akan membahas muatan IPS dan SPDP. Adapun tujuan pembelajaran 5 yaitu yang pertama IPS, pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua SPDP yaitu alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, mari kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu muatan IPS tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara itu memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Nah, yang pertama yaitu di Indonesia. Dataran rendah yang luas itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan juga karet. Kemudian, potensi hutan Indonesia itu menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Ada juga getah yang dihasilkan dari pohon karet. Kemudian perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan juga garam. Kemudian pantai-pantai Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Nah, di Indonesia juga menyimpan banyak sekali sumber daya alam, misalnya hasil tambang. Nah, hasil tambang ini dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Berikutnya yaitu negara Malaysia. Nah, sebagian besar kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Maka hasil hutan itu menjadi komoditas ekspor seperti hasil kayu. Kemudian sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Kemudian Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Nah, hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu Singapura. Nah, kondisi geografis Singapura itu menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian yang dilakukan itu secara hidroponik. Akan tetapi, beberapa wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Berikutnya yaitu negara Thailand. Nah, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi, sehingga dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Nah, yang berikutnya yaitu Filipina.
masyarakat memanfaatkan dataran rendahnya sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Nah, hasil pertaniannya antara lain yaitu jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan juga tembakau. Kemudian hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu yang merupakan komoditas ekspor terbesar di Filipina. Nah, kondisi geografis di wilayah Luzon itu dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Selanjutnya adalah negara Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Kemudian sumber perikanan Laos itu terpusat di Sungai Mekong. Negara berikutnya yaitu Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei itu menyimpan minyak bumi dan gas alam yang tersebar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Kemudian, dataran rendah itu dimanfaatkan sebagai pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Negara Myanmar, negara Myanmar ini adalah wilayah Myanmar itu menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti lembah Sungai Sitang itu menghasilkan tembakau, kemudian Platosan itu menghasilkan teh, dan sayuran itu banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Kemudian wilayah Tenaserim itu dimanfaatkan untuk pertambangan yang menghasilkan timah. Negara Vietnam, negara Vietnam ini adalah kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah itu menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan juga tekstil. Kemudian, sebagian dataran rendahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan juga kopi. Kemudian, hutan utama di Vietnam itu menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Negara yang terakhir yaitu Kamboja. Kamboja ini memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan danau Tonle Sap itu sangat subur, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis, serta perkebunan yaitu seperti tembakau dan juga karet. Selanjutnya kita akan membahas materi SPDP, yaitu tentang alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Bahan pembuat patung itu dapat dikelompokkan menjadi bahan lunak dan juga bahan keras. Bahan lunak adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Sementara contohnya yaitu tanah liat, lilin, sabun, dan juga plastisin. Sedangkan bahan keras adalah bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu. Contohnya yaitu batu, kayu jati, dan juga marmer. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak yang pertama yaitu butsir. Kemudian meja putar dan juga
cetakan. Kemudian, alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu adalah palu dan pahat dan juga amplas. Terakhir, kita akan membahas pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini ada 2 muatan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran 6 ini yaitu yang pertama, Bahasa Indonesia membahas tentang ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu PPKN tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu Bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dan simpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, dalam teks laporan itu biasanya memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Kemudian dalam sebuah teks laporan itu juga terdapat ide pokok dan simpulan. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang ide pokok dan simpulan. Silahkan ingat kembali apa yang dimaksud dengan ide pokok dan simpulan. Nah, kemudian kita akan membahas materi PPKN tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingatkan kalian simbol sila ketiga Pancasila yaitu adalah pohon beringin yang bunyinya yaitu Persatuan Indonesia. Nah, untuk contoh pengamalan sila ketiga yaitu adalah melakukan kerja sama. Nah, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ada banyak sekali manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat melakukan kerjasama. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan jika kita lakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Dan yang kelima, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, demikianlah materi kita hari ini pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, jadi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah dari penyebaran COVID-19. Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.